membawakan tentang kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa Mario Dandi Satria hari ini, Senin 5 Juni 2023. Untuk itu diharap seluruh peserta sidang mematuhi tata tertib persidangan. Pertama, dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Kedua, duduk rapi dan sopan selama persidangan. Ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Keempat, dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. Kelima, wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. Demi kelancaran persidangan yang akan dilakukan, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Kepada terdakwa Mario Dandi Satrio dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dan terdakwa Mario Dandi Satrio pada hari ini, Kamis 16 November 2023, dibuka untuk umum. Siap mengikuti persidangan? Nama lengkap Anda? Tempat tanggal lahir? Status saudara? Saudara dilakukan penangkapan pada tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan sekarang ditahan. Di samping ada tim kuasa hukum Anda? Benar yang mulia. Kuasa hukum dipersilakan. Jaksa penuntut dipersilakan memberi dakwaan dan surat tuntutannya. Terima kasih yang mulia. Saya akan memberikan beberapa kalimat berkas dan bukti antara bukti serta keadegan dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Selatan, dakwaan 1 primer bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio beserta saksi Agnes Gracia dan saksi Shane Lucas penuntutan dilakukan secara terpisah pada Senin 20 Februari 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di perumahan Green Permata Jalan Swadharma, Kelurahan Buludagi, Kecamatan Tangerang Selatan, yang berwenang untuk mengadili serta melakukan kegiatan penganiayaan berat yang dilakukan secara berencana dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. Saksi Agnes Gracia sempat berpacaran dengan korban atau yang bernama David Ozora sekitar bulan Desember 2022 dan putus pada Januari 2023. Namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik. Kemudian saksi Agnes Gracia berpacaran dengan terdakwa pada tanggal 11 Februari 2023. Surat tuntutan dalam tindak pidana atas nama Mario Dandi dengan nomor PDM 138-2-2-5-2023. Pendahuluan, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan surat ketetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2023 dan terdakwa dihadapkan dalam surat tuntutan hukum primer. 1. Surat primer. 2. Ketetapan saksi atas nama Jonathan W.B., Rezi Amandes, Natalia Punagasari, Muhammad Ali, Anastasia Nadia Amanda, Agnes Gracia, dan Shane Lucas. 3. Ahli sebanyak 5 orang. Sadi Purwanto, Dr. Aisyah Makli, Dr. Ahmad Sofyan, Dr. Alfitra, Dr. Diana Gadata. Dan juga dilakukan dengan surat dan barang bukti yang telah dibacakan. Berdasarkan surat tindak pidana yang didakwakan, maka penuntut umum akan membuktikan berdasarkan fakta persidangan yang
pasal 355 ayat 1 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa yang melakukan tindakan kekerasan berencana atau tidak berencana, bahwa setiap pasal pasti dijadikan asal norma barang siapa atau unsur setiap orang. Berhubung hakim sudah memiliki salinan berkas, maka saya akan membacakan beberapa poin saja. Berdasarkan keterangan yang diungkap oleh para saksi dan para ahli sebagai berikut. Benar bahwa terdakwa Mario Dendi berpacaran dengan anak saksi AG pada bulan Februari dan sebelumnya sempat berpacaran dengan anak David Ozora pada bulan Desember dan putus pada Januari 2023. Namun keduanya tetap berkomunikasi dengan baik. Benar bahwa anak saksi AG pergi bersama anak korban David Ozora pergi ke kontrakan tanpa sepengetahuan anak Mario Dendi untuk melakukan hubungan seksual. Benar bahwa 30 Januari terdakwa Mario Dendi mendapat informasi dari abang datanya bahwa anak AG sedang menghilang telah melakukan perselingkuhan dengan korban David Ozora di daerah Lebak Bulus. Benar bahwa terdakwa Mario Dendi mengajak korban bertemu, tetapi korban tidak mau bertemu dengan terdakwa Mario Dendi maupun dengan anak saksi AG. Anak saksi AG menyatakan kepada terdakwa Mario Dendi bahwa kartu pelajaran masih berada pada korban David Ozora, sehingga hal tersebut dimanfaatkan untuk bertemu dengan korban David Ozora oleh terdakwa Mario Dendi. Bahwa benar setelah terdakwa Mario Dendi bersama dengan anak saksi AG bersama anak saksi Shantuka sudah tiba di lokasi yang dipikat oleh korban David Ozora, terdakwa terus-menerus menyuruh anak korban David Ozora untuk turun di mana saat itu anak saksi Randy Rose sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa bantal pacar anak korban David Ozora resek dan minta dipanggilkan petugas keamanan komplek. Namun anak korban David Ozora merasa tidak enak kepada orang tua saksi Randy Rose. Akhirnya anak korban David Ozora turun dan keluar untuk menemui terdakwa Mario Dendi bersama saksi AG dan saksi Shantuka. Bahwa benar setelah anak korban David Ozora keluar, terdakwa Mario Dendi langsung merangkul David Ozora dan membawanya ke depan mobil bertipe warna hitam yang diparkir tidak jauh dari rumah korban David Ozora. Bahwa benar terdakwa duduk dan ngobrol di pinggir jalan di belakang mobil bertipe, sedangkan saksi Shantuka dan anak saksi AG duduk di bangku mobil. Kemudian terdakwa Mario Dendi mulai menginterogasi dan mengintimidasi anak korban David Ozora. Sementara saksi Shantuka memantau sekitar dan juga disaksikan oleh anak saksi AG yang berdiri di belakang mobil bertipe. Izin dilanjut oleh penuntut umum. Dilanjutkan yang mulia. Untuk poin 13 sampai poin 26 itu akan saya persingkat agar tidak mempersingkat waktu juga. Itu mengenai proses penganiayaan terhadap terdakwa Mario Dendi dan juga menceritakan tentang keadaan korban yang bernama David Ozora dan hasil visum terakhirnya. Baik, sekarang saya akan membacakan motif dan niat terdakwa. 1. Terdakwa Mario Dendi memiliki motif kuat untuk melakukan tindakan penganiayaan terhadap David Ozora. Motif ini timbul dikarenakan terdakwa Mario Dendi merasa marah dan emosi mengetahui bahwa anak korban David Ozora memiliki hubungan dengan saksi AG yang merupakan pacar terdakwa Mario Dendi. Lalu motif kuat terdakwa Mario Dendi untuk korban David Ozora adalah sangat penting untuk dipahami dikarenakan terdakwa Mario Dendi mendorong untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan tersebut. Ini mengidentifikasikan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya dilandaskan pada impulsi dan impulsivitas, melainkan juga untuk melampiaskan emosi negatif. Selanjutnya adalah tindakan perencanaan. Fakta pada poin 7 sampai 13 menjelaskan dengan rincian sebagai berikut. Terdakwa Mario Dendi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban David Ozora yang berada di rumah saksi AG. Terdakwa menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak David Ozora dengan dalih mengambil kartu pelajar. David Ozora mempunyai cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban David Ozora bertemu dengan di tempat kejadian. Ini menunjukkan bahwa perencanaan yang matang dan memikirkan sebelum bertindak. Motivasi kuat Mario Dendi yang muncul dari emosi negatif terhadap anak korban David Ozora dan pemanfaatan relasi masa lalu pada anak saksi korban AG dan korban David Ozora menunjukkan aspek psikologis dan perencanaan risiko. Ini menegaskan bahwa tindakan perencanaan tidak hanya pada alasan praktis, tapi juga dengan faktor emosional yang mempengaruhi keputusan dan strategi perencanaan. Izin dilanjut oleh jaksa penuntut umum ketiga yang baik, izin lanjutkan.
Saat itu terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja memanfaatkan hubungan masa lalu dengan anak korban David Ozora untuk memancing anak korban David Ozora memberikan informasi lokasi dengan memberikan informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH bersama tantenya menggunakan mobil. Dia menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban David Ozora. Fakta bahwa terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH sudah merencanakan untuk mengelabui anak korban David Ozora dengan pemalsuan identitas menunjukkan bahwa ini bukan tindakan spontan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan telah dilakukan untuk memastikan anak korban David Ozora memberikan informasi lokasi tanpa curiga. Fakta bahwa tindakan Mario Dandi memutuskan untuk menjemput saksi Shane Lucas sebagai reaksi terhadap kesediaan saksi Shane Lucas untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan bahwa pendapat ini dan keputusan Lucas Shane memiliki pengaruh dalam keputusan tindakan Mario Dandi sendiri. Ini bisa mencerminkan adanya hubungan timbal balik dari mereka berdua. Fakta bahwa terdakwa Mario Dandi secara eksplisit menyatakan kepada saksi Shane Lucas bahwa anak korban telah melecehkan anak saksi AGH yang juga merupakan pacar terdakwa Mario Dandi. Mencerminkan niat terdakwa Mario Dandi untuk membenarkan tindakannya terhadap anak korban dengan menyebutkan bahwa anak korban telah melecehkan anak saksi AGH. Terdakwa Mario Dandi ingin mencari pembenaran atau dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. 2. Langkah-langkah persiapan yang diambil oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi dan saksi Shane Lucas alias Shane dan anak saksi AGH menunjukkan bahwa mereka dengan sengaja merencanakan tindakan tersebut. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memesan ojek online. Saksi Shane Lucas alias Shane membantu terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan, serta anak saksi AGH memasukkan alasan pertemuan keseluruhan serangkaian. Langkah ini menunjukkan tingkat perencanaan yang terperinci dan menyeluruh dalam rangka melaksanakan tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Fakta ini menunjukkan bahwa Mario Dandi dan Shane Lucas menyadari situasi menjadi lebih rumit dan berpotensi terbongkarnya tindakan yang mereka lakukan. Informasi tentang adanya satpam dan mengindikasikan bahwa tindakan terdakwa Mario Dandi alias Dendi dan Shane Lucas alias Shane memiliki potensi untuk melanggar hukum atau aturan. Dan ada usaha untuk menyembunyikan tindakan tersebut dari pihak otoritas. Shane Lucas alias Shane dalam memberitahukan terdakwa Mario Dandi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tapi juga berusaha menjaga keselamatan. Penganiayaan berat yang dilatar belakangi rasa sombong, angkuh atau menentang dari terdakwa Mario Dandi alias Dendi terhadap anak korban David Ozora alias David dengan mengajaknya untuk berkelahi, ternyata melakukan serangkaian tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban merupakan pukulan ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, tendangan bertubi-tubi ke arah kepala, dan bahkan menginjak bagian belakang kepala anak korban alias Wareng sekuat tenaga. Sampai anak korban David Ozora tidak berdaya, kejang-kejang, bercucuran darah dan tidak sadarkan diri dalam posisi terkulap di atas aspal. Luka berat, kondisi fisik dan kesehatan korban memberikan gambaran tentang kondisi fisik dan kesehatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Setelah tindakan penganiayaan berat yakni luka fisik yang serius termasuk luka lecet, memar, dan luka pada kepala yang mengakibatkan penurunan kesadaran. Baik, terima kasih atas dakwaannya. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah terdapat pembelaan? Izin yang mulia, pada intinya kami mengucapkan terima kasih kepada jaksa yang sudah membuat surat dakwaan dan mengirimkannya kepada kami kemarin. Semua fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan juga dari Dendi sampai persis dengan detail-detailnya itu bentuk kooperatif klien kami sepanjang pemeriksaan dan kami tidak melakukan eksepsi. Baik, intinya saudara tidak melakukan eksepsi ya. Tidak melakukan eksepsi. Baik, kita akan melanjutkannya untuk saksi. Kami akan dihadirkan untuk saksi hari ini. Hadir? Hadir dan Rekomendasi dokter? Dari kejaksaan sudah bisa melakukan memberikan keterangannya.
Untuk Shane Lucas silakan duduk di sebelah kanan. Baik, silakan. Nama lengkap pada Sasya Preta Amanda, tanggal lahir Jakarta 14 Mei 2003, jenis kelamin perempuan, agama Katolik, status mahasiswa, warga negara Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Tinggi 2, nomor 24, RT 3, RW 7, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saudara siap? Ya, ya. Kemarin ada rekomendasi dari dokter bahwa saudara dinyatakan layak untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Sebagai saksi, silakan menjadi terlebih dahulu. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan jelas sebenarnya dan tidak ada yang tidak benar. Baik, silakan untuk penasehat penuntut umum. Terima kasih majelis. Oke. Saudara saksi, saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya. Dan saat saudara memberikan keterangan, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum dan semua keterangan ini benar seluruhnya? Baik, tidak ada dalam paksaan. Oke, terkait dengan keterangan yang saudara berikan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, dalam hal kejadian apa saudara memberikan keterangan? Terkait pertemuan saya dengan Mario pada tanggal 9 Januari 2020. Saudara sudah tahu ya tentang penganiayaan pada tanggal 21 Februari 2023 antara Mario dan David. Dengan Mario dan David sendiri, apakah saudara benar? Dengan Mario saya kenal, tapi dengan David saya tidak tahu. Baik, apakah saudara bisa memberikan kronologi detail tentang pertemuan tanggal 30 Januari tersebut? Pada tanggal 30 Januari, Mario mengajak saya bertemu di sebuah kafe di Kemang. Awalnya pembahasan kami hanya sekedar membahas ngobrol biasa. Lalu pembahasan kami selanjutnya lama-kelamaan membahas tentang AG. Pembahasan tentang AG ini disinggung pertama kali oleh Mario. Mario bertanya ke saya beberapa hal mengenai AG, karena mungkin dia berpikir kalau saya berhubungan dengan AG. Oke. Apa awal mula AG bisa dibahas dan mengapa AG dibahas dalam pertemuan tersebut? Oke, saya sedikit flashback ya. Jadi sebelum pertemuan tanggal 30 Januari itu, sebenarnya saya sudah mendapat info 2 kali tentang hilangnya AG. Yang pertama dari temannya Mario yang bernama Menteri, itu pada tanggal 27 Januari. Jadi pada waktu itu saya sedang berdoa dan tiba-tiba Menteri bilang, ini si ceweknya Mario hilang. Berarti cuma begitu aja, nggak saya tambahin lebih lanjut lagi atau nggak saya tanya lebih lanjut lagi. Dan yang kedua, oleh kakaknya AG pada tanggal 27 Januari, di situ kakaknya menelpon saya bertanya kalau adiknya ini menghilang, atau saya bisa membantu. Nah, kakaknya juga nanya ke saya beberapa tempat di mana Mario saya mendampingi, karena kakaknya berpikir kalau adik ini hilang saat bersama Mario. Sudah. Oke. Jadi saudara mengetahui tentang AG bahwa AG menghilang dari 2 informan, yaitu Henry, temannya Mario dan kakaknya AG. Seperti itu. Saudara tadi bilang bahwa AG menghilang. Definisi hilang di sini itu maksudnya seperti apa? Sebenarnya saya nggak tahu ya, tapi pada pertemuan tanggal 30 Januari itu, sebenarnya saya cuma nyindir Mario dengan sadar aja, saya tahu kalau saya hilang. Jadi itu karena saya dapat 2 kali informasi kalau itu hilangnya karena sama Mario. Nah, di situ setelah saya tanya ke Mario kayak agak panik misalnya dan malah nanya saya balik, oh sama siapa hilangnya? Emang lo tahu apa aja tentang AG? Itu saya curiga dong, tapi saya cuma jawab, wah yang jawab sama gue lah, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah pertemuan saya sama Mario itu, David mengejar saya. Dia menyebutkan namanya Waren. Kak, ini Waren, kakak ngomong apa ke Mario? Saya
gue di telepon Mario soal tanggal 17. Memangnya ada kejadian apa pada tanggal 17 Januari tersebut sampai Mario menelpon Bapak? Yang saya tahu pada tanggal 17 itu Abi menghilang saya. Oke. Dilanjutkan oleh penasihat hukum yang silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saudara saksi tadi Anda sempat mention mengenai pertemuan tanggal 30 Januari dan chat dengan bareng atau David. Saat pertemuan tersebut, siapa sih yang pertama kali membahas mengenai Agi? Yang pertama kali membahas mengenai Agi itu Mario sendiri. Setelah pertemuan tanggal 30 Januari, apakah saudara dengan Mario masih saling komunikasi secara intens atau saudara putus kontak? Kalau saudara putus kontak, saya sudah nggak mungkin. Tadi sempat juga ditunjukkan oleh jaksa ya, ada chat saudara dengan Mario setelah tanggal 30 Januari, yaitu pada tanggal 6 Februari dan tanggal 19 Februari, sehari sebelum kejadian. Nah, kemudian si Dendi ini menyuruh saya mau mulia. Jadi kan sebelum waktu dapat, ini yang mulia si Dendi bilang, Sen, udah mana kan? Belum kemudian, lu kenapa? Nggak kenapa sih? Lu pengen jemput lu. Terus saya beri salam ke mulia. Tanya juga, saya itu masih tinggal di Oscar yang mulia, tapi bangga. Terus si Mario nyampe untuk ke Sherlock, tiba-tiba udah di parkiran lapangan yang mulia, disuruh ke mobil, lalu kita pergi ke tol Joglo. Nah di situ si Mario tuh sempat ngobrol tentang mengenai pacarnya. Kalau gini yang mulia, tentangnya, Sen, kalau pacar lo dibenceng lu marah nggak? Ya marah lah, langsung dipukulin. Tapi tergantung ceweknya mau atau enggak. Saudara bilang di video itu disuruh atau apa maksud saudara? Enggak yang mulia, waktu itu secara spontanitas perkataan dari ibu sebenarnya yang mulia. Jadi waktu setelah ngobrol tuh yang tentang masalah pacarnya, tidak ngobrolnya nggak tentang pacarnya juga ya. Kalau tentang pacarnya doang yang mulia. Jadi saya cuma ngobrol tentang pacar saya yang mulia. Setelah itu kita keluar ke tol Bintaro. Tol Bintaro itu kita menuju ke rumah. Nah di situ kita ke dalam Kotemar yang mulia. Nah, mobilnya si Dendi ini terparkir lurus sama Kotemar yang mulia. Saya sudah melihat seorang perempuan yang kaca mobil yang mulia. Saya dan Mario untuk menghargai, Mario mengenalkan perempuan itu yang bernama Agnes yang mulia. Nah, saya kenal sama Agnes. Sebelum itu ada juga Gojek menelpon ke Dendi yang mulia. Gojek nelpon, saya sudah sampai di tempat. Sudah sampai tempat, terus si Dendi ini disuruh untuk pergi ketemu di Gunung Tempat ya. Dia suruh Gojeknya untuk suruh ketemu di Gunung Tempat. Nah, setelah ketemuan, si Dendi ini ngambil sesuatu yang itu berbentuk kartu pelajar, kemudian taruh di tangan. Terus kita pergi ke arah daerah Lebak suatu komplek yang saya pernah tahu. Nah, di sini saat kita masuk bertiga, si Dendi ini mencari kecocokan seluruh rumah di dalam handphone yang mulia. Nah, waktu itu saya pernah tahu. Nah, setelah cocok, kita keluar dari mobil untuk pergi ke halaman rumahnya. Si Dendi ini nelfon ke David untuk menemui si Dendi. Keluar dari rumah, pergi dari halaman, kita berdua ke belakang mobil yang mulia. Jadi kita terpisah, saya sama Agnes, Mario sama Dendi. Di belakang mobil saya sama Agnes di sini, Mario sama si David ini berada di trotoar yang mulia. Nah, waktu di trotoar, si Mario itu memberikan HP-nya mulai kepada saya.
untuk suruh videoin suruh videoin aja yang mulia. Tapi saya videonya itu kayak ngerti ini yang mulia. Nah, setelah itu si Dendi itu nyuruh si David untuk sikap tobat yang mulia. Sikap tobat, tapi si David ini malah sikap sujud. Terus si Mario itu merasa kasihan terus saya beri contoh yang mulia. Beri contohnya tuh sikap tobat yang benar. Lama si Davidnya ini si Mario ini menyuruh untuk sikap sebelum sikap play ada sikap pusat yang mulia. Pusat baru play. Nah waktu play itu saya suruh video yang benar. Si Davidnya itu si Mario David di bawah tuh yang mulia di tanah kayak sini yang ini sikap play. Nah si David setelah menyuruh saya untuk video yang benar, terus dia ancam-ancam untuk sikap tendangan yang mulia. Ditendang kepalanya si David yang mulia. Disebut tendangan training yang mulia. Apakah saat itu Mario menelpon saudaranya dan mengirimkan pesan banyak sama saudara? Setelah kejadian yang lalu, ada beberapa tendangan populer yang mengenai tubuh David yang mulia. Terus ada seorang ibu tendang namanya itu Bunda Kali, marah-marahin kita bertiga. Terus karena lagi sudah terdapat kita tuh tidak tahu security dan banyak warga yang kami datang. Kalau saya bantu membawa pelakunya ke dalam mobil orang untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, saya yang boleh sempat Mario menelpon, tapi saya tidak boleh. Mario itu menelpon ke katanya, Pak, aku bikin anak orang masuk rumah sakit nih. Terus bapaknya bilang, saya Mario, kalau buat anak orang itu buat sesuatu jangan langsung main kayak sendiri, dibuat pikir dulu matang-matang. Nah, terus kita pergi. Saya itu sama Agnes disuruh pergi untuk mengantar anaknya sekolah, tapi di juga yang mulia nggak boleh keluar. Kita langsung ke TKP lagi bersama si David. Nggak lama datang polisi datang polisi ke TKP yang mulia. Terus kita bertiga tuh dibawa oleh polisi yang mulia Polsek kita. Baik, saudara saksi ini saksi kemudian saudara kan sebenarnya kalau terdakwa ini karena nggak bisa digunakan kepada saudara dan terdakwa ini saudara diajak saudara masih mengetahui ya bahwa saudara ini yang menjadi seorang Ya mulai, tapi karena kualitas saya itu kayak mas aneh. Kenapa saya buat diajak buat video doang yang mulia? terus kemudian dalam kesempatan itu saudara juga ngomong sama dia kalau gue pasti marah juga kalau misalnya saya direcek karena itu gue kalau jadiin gue putusin maksud saudara itu Secara kita mulai waktu itu saya juga waktu Mario bilang kayak gitu, kalau dia bilang berhenti, belum ada nggak? Saya dulu waktu itu saya lagi main HP yang mulia, jadi saya secara spontanitas saja. gue kalau jadiin gue putusin kalau dia juga udah ngomong kalau siap bercari dari sini Yang mulia. saya mau kayak gitu yang mulia dia terjebak saudara tapi tahu nggak akibatnya apa yang diomongin saudara ini bisa membuat terdakwa tertentu. Saudara tidak tahu
saudara dia hubungan dengan seseorang, mungkin saudara kan flashmob dengan seseorang atas nama si Rafael itu. Juga saudara mengatakan bahwa saya cuma disuruh pakai doang. Nah, saudara ini tidak terima kalau saudara tidak disuruh pakai doang saja. Yang mulia waktu itu kan setelah saya sempat ngobrol sama Mario, saya sempat mau masuk sama ini di Rafael. Lalu ya aneh juga yang mulia, saya datang buat video itu. Tapi saudara juga jadi kan, saudara nggak terima kalau dari Ya, saya bisa aja gitu, misalnya saya sebagai video. ya yang nggak cuma hanya pada saat sekarang ini dari terus saudara sama saudara juga saudara berapa dengan adik berangkat menuju rumah pembicaraan di dalam mobil itu apa saja saat berpikir mobil. Saya cuma nanya kayak gini ya, itu bener nggak sih dibenciin? Terus nggak topiknya nggak itu aja sih gini ya, topiknya ke nggak saya itu, terus saya ngomongin ke kakak saya juga gini ya. Waktu itu kakak saya itu saya ada masalah ini. Terus kemudian di tempat kejadian saudara menirukan supermarket itu kepala menyentuh satu asal. Ya betul-betul. Jadi kayak ada mungkin mereview aspal yang ada ini. Saat posisi demikian ada tindakan lain nggak di sebuah tempat saudara? Kurang tahu yang mulia. Banyak kepala saya itu menuju tangan kayak gini. Saya kurang tahu apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh kemarin pendamping yang mulia. Maksud saya pada saat saudara di ruang foto tadi, apakah dalam posisi itu saudara terdakwa melakukan perbuatan? Untuk penendangan waktu obat si Mario ini tidak melakukan apa-apa yang mulia. Jadi saya hanya melihat si David untuk si Ketua selama kurang lebih 1 menit yang mulia. Sambung lagi ya. Tadi waktu saudara pada saat posisi saudara dan saudara langsung berhenti karena ada satpam yang hadir. Jadi waktu satpam hadir itu waktu si David push up, nah apa itu David itu datang, saya cuma bilang security, nah semuanya itu langsung suruh si David untuk berdiri yang mulia. Kemudian sudah berapa kali saudara ini melihat bahwa terdakwa melakukan penendangan perempuan terhadap saudara Kurang lebih itu 4 untuk tendangan itu ke arah tubuh sama kepala yang mulia. Terus ada beberapa pukulan yang mengarah kepala juga yang mulia. Satu kali pukulan tendangan pertama itu kan posisi saudara Mario tidak pada posisi bergerak lagi. Tendangan pertama ini kalau kita lihat video yang kemarin, saudara David sudah keadaan tidak berdaya ya. Jadi dia itu waktu ditendang sempat terkapar, tapi mencoba untuk bangunan yang mulia. Nah, setelah mencoba bergerak, si David si Mario ini mencoba untuk menghantam kepala David di tangan lagi yang mulia. Tendangan pertama, kedua, ketiga kan masih sempat ngomong lagi, dan saudara juga tidak berusaha untuk melawan kan ya. Dia mulai waktu itu karena tendangan yang diberikan sama Mario itu sama kepalanya, saya sempat kaget yang mulia. Karena cukup keras juga yang mulia bukan oleh Mario. Ketika saudara melawan itu Setelah security datang, setelah security datang juga yang mulia situ, dan juga sempat ada teriakan sorry yang mulia. nanti bisa kita putar lagi ya videonya. Jangan saudara menganggap sudah saya lalai kok. Tapi orang tersebut sudah mau mati. Kalau saudara dari awal niat untuk lalai, pada sekuritasnya hadir, itu saudara takut atau memang anak buahnya? Bagaimana ya? Saya juga sebenarnya takut yang mulia untuk bertemu dengan Mario, karena saya juga udah lama nggak kenal Mario, udah bertemu dengan Mario juga yang mulia. Apa alasannya saudara merasa takut dengan Mario? Waktu itu ada beberapa perusahaan yang saya lakukan oleh barang pinjaman dari Mario yang mulia. Itu yang membuat saya takut dengan Mario.
Baik, saya terima kasih kembali. Jalan sebaik. Izin yang mulia, kami mengundang saksi satpam yang berada di TKP pada saat terjadinya penganiayaan anak korban itu. Baik, silakan. Untuk saksi dipersilakan. Baik, saudara mengatakan bahwa kenal dan mengetahui para terdakwa di TKP. Ada kejadian apa di TKP dan saudara pertama kali tahu dari mana? Saya pertama kali mendapat telepon dari karena saya dapat telepon mulai lama dan itu setelah saya bertugas pada tanggal 20 Februari 2023 hari Senin pada jam 19.05. Saudara mendapatkan telepon dari Bapak Rudy, nggak ada nomor teleponnya, terus atas telepon tersebut apa yang saudara lakukan? Waktu saya terima, Bapak mengatakan bahwanya ada kamu semakin teman saya ya menggunakan mobil booster. Apakah atas permintaan dari saudara Rudy, akhirnya saudara menuju ke tempat? Bagaimana disampaikan langsung saudara Rudy? Saya menuju ke TKP sekitar jarak 100 meter. Sampai di lokasi, apa yang saudara lihat? Yang saya lihat itu ada mobil booster, 4 orang dan 3 orang yang laki-laki, 1 orang perempuan. Mereka kan nggak bicara apa-apa. Saya tanya mau kemana dek? Bukan radio. Saya mau berlalu ke rumah mobil depan mobil merah sambil duduk. Kemudian saya minta tolong bukan mobil untuk dipantau dan saya bilang Bu, tolong saya minta tolong pantau atas ini nanti saya pantau dari yang belakang. Sampai saya melihat 1 orang sudah tertangkap di aspal dan kemudian saya dibantunya mengangkat dan saya melihat di hidung sama mulutnya itu udah kurang darah dan saya lihat di hidungnya ada berlembung karena nafas. Saudara tanya apa kepada terdakwa? Saya tanya ke Patio, dia bilang sebelum saya pukul perutnya saya beli hukuman dulu. Kemudian saya minta identitasnya, pertama saya identitasnya dia tidak ngaku. Dan saya minta tolong Pak Gubernur untuk ambil borgol, lalu Pak Gubernur pun melemah dan takut dia mengasih izin kepada saya. Baik, terima kasih atas kesaksiannya, saudara. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Izin yang mulia, selanjutnya kami mengundang 2 saksi dari keluarga anak korban dan korban. Sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan. Untuk saksi Rustam Hatawa, Baik, untuk penasihat hukum terdakwa, silakan. Tadi saudara saksi menceritakan bahwa saudara saksi adalah paman dari David. Ada juga saudara menyebutkan bahwa ayah David atau bapak Jonathan dan anak David ini tinggal bersama saksi di Pancoran. Apakah itu benar saudara? Wakil sebelum kejadian itu tinggal di Pancoran. Pada hari kejadian itu sudah lama tinggal di Pancoran begitu? Saya tidak ingat waktu itu karena dia pada saat itu dari Lebak Bulus atau dari Pancoran. Jadi saya nggak tahu dia dari Lebak Bulus atau dari Pancoran. Oh baik. Sepengetahuan saksi tadi saksi sempat menyebutkan memang saudara David ini tinggal di Pancoran. Tetapi kadang-kadang satu ya. Nah, kalau di Lebak Bulus ini anak David tinggal sama siapa ya? Sama bapaknya. Apakah saudara saksi tahu bahwa AG dan David pada tanggal kejadian sudah putus? Saya nggak tahu. Nah saat ini kan saksi sedang ada di Jeddah ya. Apakah akhir-akhir ini saksi pernah menghubungi David? Saya video call sama bapaknya. Sama bapaknya ya? Tapi apakah pernah saudara menghubungi David atau bicara pada Agnes sebelumnya? Tidak.
tidak baik dilanjutkan kepada penasihat hukum. Terima kasih. Saksi, saya ingin bertanya. Saksi tadi mengatakan tidak pernah bertemu atau berkomunikasi melalui telepon dengan orang tua Mario. Apa benar demikian? Ya, betul. Baik, apakah saksi tahu bahwa orang tua Mario ataupun keluarga Mario pernah ingin mendatangi keluarga anak David untuk membantu biaya-biaya pengobatan itu? Setahu saya itu bukan orang tua, tapi orang suruhan. Jadi bahkan pernah di awal mendatangi di rumah sakit, tapi setahu saya itu bukan orang tua. Bahkan ada yang mengaku kepada Joe itu suruhan dari keluarga pelaku. Orang suruhan ya? Tapi saksi tidak tahu bahwa itu keluarga atau tidak ya? Ya. Apakah saudara ingat pasal apa saja yang saudara lakukan? Saya tidak ingat, tapi di polsek saya menyampaikan kalau ini ada penganiayaan berat. Penganiayaan berat. Tapi apakah saudara mengatakan waktu itu di laporan saudara ada luka parah seingat saudara? Seingat saya di polsek saya ditanyai tentang kondisi David. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan yang saya lihat. Seperti ada luka di bibir, di pipi, dan juga di telinga. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Kalau David saya kurang tahu. Lalu kami tanyakan pada saat datang kejuaraan yang terakhir, mentalnya itu bagaimana? Mental David turun. Yang pertama, David itu tidak ingat siapa saya. Dan yang kedua, David itu mohon maaf seperti orang yang keterbelakangan. Jadi dia ngomong tidak bisa dipegang, dan juga saya kaget dia bisa ngomong seperti itu. Dan juga bahkan dia memanggil bapaknya itu yang biasanya manggil apa gitu, jadi hanya manggil Joe saja, kayak anak kecil. Itu yang clear. Apa tidak ada Bapak David menjelaskan bahwa David sudah dibawa ke mana gitu? Diberitahukan kalau sudah terlatih tapi di mana? Oke, sebelum rumah sakit mana? Kalau saudara saksi tahu ya? Jadi waktu pertama kali sama Joy itu diberitahukan disampaikan ke rumah sakit Mustika Media Permata. Baik, apakah saudara tahu bahwa sebenarnya Mario Dandi ini tidak bermain game atau membaca Twitter yang lain, tapi sedang menghubungi keluarga? Apakah saudara saksi tahu? Saya tidak tahu, tapi setahu saya orang yang ditahan itu nggak bisa main HP seperti itu kecuali ada perlakuan khusus. Baik, tadi saudara mengatakan ditahan ya, betul ya? Ya. Bentuk ruangannya itu bagaimana sampai Anda mengatakan bahwa itu ditahan? Untuk ruangannya itu berkaca. Jadi saya tahu kalau itu ditahan, karena kalau orang nggak ditahan itu pasti di luar ruangan. Jadi kesimpulan saudara bahwa itu ditahan. Dan juga setahu saya ada pelaku ceramah di sebelahnya Mario. Pelaku ceramah. Ya. Tapi di dekat itu ada polisi juga. Dia di luar ruangan ada polisi juga. Oke, pada saat dia main HP, apakah ada keluarga yang mendampingi? Apakah ada pengacara yang mendampingi Mario? Saya tidak tahu. Tidak tahu, Tidak tahu dan tidak melihat. Baik, cukup. Baik, cukup ya. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa ada keluarga Mario datang. Saudara sempat berbicara dengan Tidak yang mulia. tidak ya? Saudara tahu dari mana? Sampaikan sama Joe dan ada beberapa yang menemani di situ juga yang mulia. Apa yang disampaikan kepada saudara? Ada yang mengaku keluarga, ada yang mengaku keluarga dari, ada yang mengaku dari, ada yang mengaku sebagian dari keluarga yang tidak. Apa yang disampaikan? Saya tidak menanyakan lebih detail lagi untuk keluarga. Baik, saudara Mario, saudara saksi apakah ini benar? Ada yang Baik, terkait ruang tahanan pada saat saya menggunakan handphone saya keluarga saya
itu bukan ruang tahanan yang menilai, namun ruang penyidik. Dan yang kedua, orang yang menengok David di rumah sakit itu merupakan keluarga saya. Bagaimana? Orang yang menengok kondisi David di rumah sakit itu merupakan keluarga saya, kemudian bukan orang keseluruhan. Ya ini kan saya tidak mesti ya. Terus keterangan dari tetangga, dari terdakwa, saudara dekat dengan saudara. Saudara saya atas keterangan saksi. Tidak ada yang saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik, terima kasih ya kepada saksi telah memberikan keterangannya, bisa mengundurkan diri dari sini. Terima kasih yang mulia. Oh, sudah cukup? Cukup yang mulia. Baik, saksi terima kasih. Silakan kembali dilanjut dengan saksi kedua. Apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, silakan. Untuk Jonathan Lumanika dipersilakan. Kepada pengacara dari silakan. Siap ya. Kepada saudara saksi, ini kaitannya dengan keterangan saksi tadi ya. Saya akan berusaha untuk tidak jauh-jauh dari surat dakwaannya dan keterangan saksinya. Tadi saksi sempat menerangkan bahwa ada orang yang bernama Karet, salah satunya ya. Apakah yang membuat saksi yakin bahwa itu adalah perwakilan dari keluarga? Sangat yakin, karena pada hari selanjutnya mamanya datang dan mengonfirmasi hal tersebut pada hari juga. Oke baik, berarti itu bisa saudara saksi simpulkan bahwa itu perwakilan dari keluarga dan itu meminta semacam tawaran cukup. Saksi kemudian tolak, apakah benar? Benar. Baik, itu tawaran yang pertama ya. Kemudian saya juga melihat dari berita yang berkembang di media bahwa di tanggal 20 Februari 2023 itu orang tua atau ibu dari pelaku Mario Dandi Tanggal 21 dari polsek itu datang pada malam hari bersama Kristoya. Katanya bersama Delvi Ropas di 3 orang. Oke, tanggal 21 ya. Kemudian nanti saya akan cross check kembali dan itu akan menjadikan bukti pada pertemuan itu. Dan selanjutnya setelah dari Polsek Pesanggerahan mencoba lagi untuk berbicara dengan bertemu saudara saksi, benar begitu? Iya, ketemu. Malah ibunya pengen masuk ke ICU, tapi saya bilang nggak bisa masuk. Ya ibu mau masuk mau ngapain? Baik, apakah pada saat itu ada juga upaya dari ibu? Ya ada gitu, ingin membantu masuk rumah sakit yang terbaik saja. Namun saya bilang enggak, karena ini anak saya, nggak ada yang bisa ngatur kecuali saya sendiri. Baik, jadi saya catat sudah ada 1, 2, 3, 4 kali upaya perdamaian yang dicoba walaupun tidak pernah tercapai kesepakatan. Baik, tadi kan saudara juga menjelaskan berarti menceritakan memiliki teman dekat pacaran dengan Agnes ya. Di dalam dakwaan juga dikatakan bahwa sempat pacaran sekitar 2 Desember dan putus di awal Januari. Apakah saksi juga mengetahui hal tersebut bahwa sudah tidak bersama lagi? Ya ini saya tahu, soalnya kan pada saat itu saya mengajak mereka berdua makan bareng. Tapi kalau Putusnya tidak tahu ya, sampai sejauh mana juga tidak tahu. Baik, sementara lanjutkan yang mulia. Terima kasih, saksi. Saya akan bertanya. Pertama-tama saya mengucapkan prihatin terhadap kondisi anak saksi. Tadi saya ingat saksi mengatakan pertama kali saksi bertemu dengan Agnes dan mengatakan kalau David ada macam-macam, Agnes tolong sampaikan pada saya kalau tidak salah. Nah, apakah Agnes sering menghubungi atau mengontak saksi sebagai ayah dari David? enggak, saya tanggung jawab ya sebagai orang tua. Ya ketika anaknya sedang dekat dengan seseorang, saya wajib tahu ini siapa, terus saya ngajak ngobrol sekolah di mana, ya basa-basi aja. Biar kita saling dekat itu saling tahu. Ya kan masih anak-anak juga. Jadi saudara saksi tahu bahwa si Agnes ini sekolah di Karangpatita. Saudara juga tahu keluarga dari Agnes ini. David itu kebiasaannya tiap hari di Pancoran sama saya tidurnya, tapi dia selalu berbalik bulus untuk ngasih makan kucingnya. Bahkan di chat terakhir aja dia bilang saya untuk pergi ke Lebak Bulus untuk ngasih makan kucingnya. Kalau di Lebak Bulus yang tinggal siapa saja Pak? Ya kucing aja.
Baik, tadi Bapak menyebutkan kecil kulir, berarti David sudah sering ke sana ya? Baik, tadi juga Bapak mengatakan banyak keanehan ya. Saya coba flashback, tadi Bapak bilang bahwa banyak kejadian dan penyelidikan di Polsek, betul ya Pak? Ya betul, di Polsek dan Polres. Kemudian Bapak tahu si Mario Dandi dan si Shane ini sudah ditangkap? Ya tahu kalau itu sudah bilang kalau ditahan. Apakah saksi mengetahui bahwa ayah dari Mario Dandi sudah ditahan di KPK dan apakah itu berhubungan dengan kasus ini yang menyebabkan ayah Dandi juga terkenal juga? Enggak tahu. Oke, baik, berarti saksi tidak memperlakukan upaya supaya ayahnya juga terkenal. Ya sudah ya. Sudah. Tadi saksi bilang dia bilang tidak tahu. Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Sudah cukup, tidak ada ya, cukup satu saja. Baik, terima kasih saksi. Apakah ada yang disampaikan selain yang tadi yang diterangkan? Sudah, seperti yang saya terangkan tadi Yang Mulia, yang paling utama adalah dalam sidang ini saya mohon nanti didalami soal soal ancaman untuk menembak. Karena menurut saya itu sudah sangat keterlaluan. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembali ke tempat. Apakah masih ada saksinya? Dia pemilik ada dokter yang memberikan keterangannya. Atas nama? Dokter Aisyah. Baik, silakan. Untuk dokter Aisyah nanti. Akan duduk. Tanggal Aisyah Alofi. Tanggal lahir PNI Sumatera Barat 1977. Tim Sekolah Perempuan Warga Negara Indonesia. Agama Islam Profesor dan alamat di Jalan Karangsungo Nomor 8D PNI Sumatera Barat. Kelurahan Tanjung. Saudara yang diberikan sebagai ahli. Saudara dengan para terdakwa ini. Baik. Saudara ahli, saudara yang melakukan juga kepada anak korban kesadaran kesurat kapan? Tepatnya pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 20.00 di rumah sakit Medika, Majidau. Baik. Yang saudara tuangkan di dalam sistem berkaitan dengan anaknya, apa yang saudara temukan? Korban pada saat datang itu kondisinya lemah dan korban dibawa oleh orang juga mengatakan orang itu mengandung korban. Nah, pada saat saya melakukan pemeriksaan, korban lecet pada titis mata sebelah kanan, lecet pada titis sebelah kanan, dan lecet pada dan robek pada mulut bagian bawah. Jadi akhirnya saudara tuangkan di dalam satu sistem nomor asal tadi. Baik, di samping luka-luka dan saudara sampaikan tadi ada hal lain yang saudara ingin tuangkan dan percobaan. Saudara lakukan tidak ada pemeriksaan dalam. Tidak ada. Untuk pemeriksaan ini itu tetap penanganan awal. Jadi memang kondisi bapak saat itu benar-benarnya hendak kita sebut skala kondisi itu DCS. Saya nilai pada saat itu 10. Untuk otaknya sendiri data tidak di scan. Tidak ditemukan, hanya ditemukan penebalan bukuan darah di bagian titik dan penebalan tikus. Bisa merespon tidak, merespon dengan panggilan atau dengan peragaan tertentu. Pada saat saya memanggil dan merespon itu nilainya 3. Pada saat saya sudah memanggil itu menunjukkannya nilainya 3. Kemudian selanjutnya kalau itu nilainya 4 dan pada verbalnya itu tidak jelas nilainya 3, jadi saya nilai itu sebenarnya. Apakah saudara ini membaik atau menurun? Hingga saudara melakukan hal tertentu. Pada saat itu kondisi korban menurun dan ditangani oleh dokter. Tapi saya lihat kondisi korban itu penurunannya berat dan benar benar. Dengan kesadaran yang seperti apa yang saudara bisa jelaskan? Saya tidak tahu yang punya. Baik, dilanjutkan ke jaksa.
Oke. Pada saat pasien itu akan dibilang penurunan kesadaran kondisinya itu dia digotong, ditandu atau bagaimana sehingga dia bisa masuk ke IGD pada saat itu. Izin menjawab Pak, sudah dijelaskan pada saat itu kondisi pasien dibawa dengan hati. Pada saat pasien datang, pada saat itu kondisinya masih berdarah. Di sini ada satu foto memperlihatkan apakah ini memang foto pada saat dia baru masuk atau bagaimana. Itu sebelum dokter melakukan tindakan atau memang baru setelah dilakukan tindakan. Fotonya diambil atau pada saat baru datang. Pasien berdarah, ya, itu dalam kali datang pasien pemeriksaan ini kita pasang oksigen. Kenapa pada saat itu dikasih oksigen kepada pasien? Kita periksa pada saat itu pasien minta periksa dan saturasinya naik. Kemudian berapa lama itu IGD? Selama 3 hari. Silakan untuk informasi dulu. Terima kasih Yang Mulia, Saudara Ahli. Bisa Saudara jelaskan tindakan medis yang dapat dilakukan dokter Mun itu apa saja? Pemeriksaan awal kondisi korban, kemudian pemeriksaan lanjutan, dan menetapkan terapi awal pada saat pasien datang. Apakah dokter-dokter yang bergantian itu melakukan perkembangan terhadap kesehatan atau mengamati perkembangan dari kesehatan kesadaran anak korban David ini selama 3 hari? Jadi di rumah sakit itu kita ada 24 jam dengan medikasi. Dipantau dengan 24 jam itu dengan dokter yang kita sebut dokter spesialis neurologi. Ketika saksi ahli menerima si korban, berapa orang dari keluarga korban yang bisa masuk? Apakah bisa masuk ke IGD atau tidak? Bagaimana coba Saudara jelaskan? Dapat saya jelaskan Bu, kan IGD itu identik dengan penanganan gawat darurat. Jadi ada kapasitas untuk yang bisa masuk. Pada saat itu yang bisa masuk hanya 2 orang. Pada saat itu apakah ahli langsung melaksanakan tindakan atau ada tidak? Waktu saat itu saya melakukan langsung Manual atau langsung pakai alat? kita ada pakai alat untuk bisa tanda-tanda, kemudian kita bersihkan korbannya dan kita pakai oksigen. Mengapa visum itu baru terbit di tanggal 27? Saya baru dikabarkan pada tanggal 24. Saya bekerja di berbagai rumah sakit. Saya harus tanda tangan pada tanggal 27 itu dan mengirimkan filenya. Baik, terima kasih sudah memberikan keterangan. Sudah bisa meninggalkan tempatnya. Masih ada lagi dan Ada yang mulia. baik, silakan. Untuk dan yang silakan. Baik, silakan. Silakan dulu. Saudara dengan terdakwa yang tidak dikenal ya, tidak ada hubungannya dengan keluarga. Baik, saudara penuntut umum, silakan. Pertama pertanyaan saya yaitu terkait pasal penganiayaan 351 dan seterusnya. Bisa diterangkan unsur-unsur apa yang ada di bab penganiayaan tersebut menurut pendapat ahli? Jadi pada pasal 351 disebutkan juga penganiayaan biasa. Kemudian pada pasal 353 disebut juga perencanaan yang direncanakan terlebih dahulu. Pada pasal 354 disebutkan juga penganiayaan berat. Dan pada pasal 355 adalah penganiayaan berat yang direncanakan. Ada 2 aspek yang membedakan penganiayaan. 2 aspek ini terletak pada aspek subjektif, meliputi sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu, dan unsur objektif terletak pada akibat perbuatan pidana tersebut. Apabila di dalam satu perkara, misalnya pasal penganiayaan yang dituduhkan ke seseorang, apakah seluruh pasal itu unsurnya harus terpenuhi baru bisa dipidana atau dijatuhkan? Jadi, kita harus membuktikan unsur objektifnya dulu. Kalau terdakwa ikut serta dalam peran tersebut, maka pelakunya bisa jadi lebih dari 1 orang. Bisa jadi seperti ayat junto pasal 55. Contohnya, jika aktor lebih dari 1 dan dijadikan sebagai alat, contoh seorang anak diminta melemparkan bom, maka dia tidak dipidanakan. Terima kasih penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam kasus perkara akibat yang awalnya luka berat dan sekarang sudah sembuh, apakah secara kontralio harus dipertimbangkan agar hukumannya lebih ringan? Kalau untuk itu semua itu tergantung dari penilaian atau bagi penilaian atau pertimbangan bagi hakim.
apakah itu menjadi pertimbangan jelas bagi hakim? Tapi mungkin pihak jaksa tidak setuju bahwa pihak korban sudah melalui proses penyembuhan, tapi semua pihak berhak memberi penilaian sendiri. Apabila dalam satu pasal yang ada hal perkataan kebencian, maka itu bisa dikategorikan dalam perencanaan. Mungkin dalam pasal KUHP tidak menjelaskan, karena itu merupakan konflik batin seseorang. Tapi ada beberapa dolus atau hal yang sangat jahat, yaitu penganiayaan berat yang direncanakan dahulu. Apabila aktor lebih dari satu, berarti aktor sudah melakukan rencana penganiayaan perencanaan yang pasti sudah terpikir untuk membentuk penganiayaan yang akan diberikan kepada korban. Silakan untuk penasihat hukum terdakwa. Baik, selamat siang ahli. Ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama ini ada kaitannya dengan surat dakwaan. Pada pasal 351 dan pasal 55, apakah kedua pasal itu seluruh unsurnya harus terpenuhi lalu seseorang itu bisa dipidana? Atau sebagai contoh pada pasal 351 terpenuhi tetapi pasal 55 tidak terpenuhi sebagai satu unsur kesatuan dalam yang didakwakan, bagaimana dalam kondisi tersebut? Apakah pidana dapat dijatuhkan terhadap keadaan seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dibuktikan dari peran pelaku terkait dengan pasal 55 apa perannya. Jadi dalam konteks ini, kalau si pelaku dicontohkan pada pasal 55, maka ada pelaku aksesoris di dalamnya, dan tentu pelaku utamanya yang ada kontribusinya dalam tindak pidana tersebut. Jadi pada pelaku aksesoris juga harus dibuktikan peran itu dan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Saya belum mendapatkan jawaban dari ahli, tetapi saya apresiasi. Tadi pertanyaan saya, apabila ternyata pada pasal 351 tidak terbukti di dalam suatu persidangan, apakah pemidanaan itu tetap dijatuhkan? Tidak semua unsur terdapat pada pasal 351 tersebut. Misalnya, pelaku lain tidak ikut mengeksekusi dan menganiaya yang menyebabkan korban terluka, maka para pelaku yang menimbulkan rasa sakit pada korban itu yang akan dikenakan tindak pidana. Apabila dalam perkara ada lebih dari 2 orang masih terkait pada pasal 55 dan pasal 351, tetapi pelaku tidak ada unsur yang terpenuhi, bagaimana pandangan ahli? Pada pasal 55 terdapat 3 bagian. Yang pertama itu menyuruh melakukan, yang kedua itu mengaju melakukan, dan ketiga itu ikut serta melakukan. Pada pasal 55 juga tidak mesti pelaku tersebut ada di lokasi ketika perbuatan pidana itu diwujudkan oleh salah satu aktor. Apakah ada penggantian pasal atau penuntutan ulang pada terdakwa yang disebutkan dalam kondisi penganiayaan yang menyebabkan luka berat? Dalam KUHP memang tidak ada penjelasan mengenai perencanaan karena itu hanya terdapat dalam ruang batin si pelaku. Dalam konteks penganiayaan adalah delik-delik suatu yang sengaja dilakukan. Untuk membuktikan perencanaan penganiayaan adalah adanya sikap batin yang sengaja untuk dilakukan seperti menendang, memukul, menyudutkan, dan segala macam yang dibuktikan di pengadilan. Lalu elemen lain adalah direncanakan lebih dahulu untuk melakukan hal tersebut, artinya si pelaku sudah mempersiapkan dirinya untuk menganiaya orang tersebut. Baik, berarti memang harus ada sikap batin untuk dibuktikan di persidangan. Baik, saya langsung. Sini, Mulia. Terkait dengan status batin dan pembicaraan yang pidana. Dalam satu tindak pidana yang terjadi, ternyata ada beberapa orang yang ingin bertemu dan seseorang ternyata tidak membicarakan teknis dan membagi tugas dan tidak berniat untuk melakukan penganiayaan. Dikaitkan dengan perencanaan, apakah tidak ada adanya perencanaan itu dalam perencanaan penganiayaan di suatu tindak pidana? Baik, berarti ini lebih dari satu ya? Makanya pasal 55 ayat 1 angka kesatuan ada 3 kemungkinan. Apakah dia menyuruh, disuruh, atau ikut serta. Kontribusi yang minimalis. Karena itu, apabila tidak ada relasi kuasa atau tanda kutip tersandra ataupun terkait dengan ekonomi yang tergantung pada intelektual, apakah dengan tidak ada perencanaan tadi, apakah itu termasuk suatu perencanaan atau tidak? Kalau ikut serta dalam kata lain itu kan bersebut ya, bersama-sama melakukan tindakan pidana. Disebutkan bersama-sama dari persiapan hingga pelaksanaan dia ada peran yang tapi bukan peran utama. Rangkaian fakta-fakta yang harus disusun secara logis dan sistematis untuk menentukan ini adalah kolaborasi untuk melakukan penganiayaan atau tidak berkolaborasi.
Yang satu ada relasi kuasa, tapi di tempatnya terjadi tindak pidana, dia mewujudkan tindak pidana itu seolah-olah ikut serta. Saya ingin mengingat mengenai yang tadi ahli bicarakan. Kalau tidak ada pembicaraan teknis itu, kemudian terjadi suatu tindak pidana yang diawali dengan pembicaraan baik atau ditambah dengan tidak ada satu data atau fakta yang mendukung perencanaan itu melakukan tindak pidana, apakah itu ada kaitannya dengan tindak pidana yang dibicarakan? Saya sebutkan salah satu contoh kasusnya ya. Misalkan si A, B, dan C pergi ke suatu lokasi. Dalam pembicaraan tersebut tidak ada yang bicara soal tindak pidana, mereka hanya menyatakan di tempat itu ingin makan makan. Ada satu orang di lokasi itu dan ternyata itu orang yang meminjam utang oleh si A. Kemudian tidak membayar juga dan tidak ingin orang itu kabur, maka si A menyuruh B dan C menjaga pintu dan si A yang memukul. Dalam kasus ini pernyataannya adalah B dan C ikut serta atau membantu karena niat jahatnya dari si A. B dan C hanya menjaga pintu, maka harus dilihat ke belakang pembicaraannya A, B, dan C. Saya bisa memahami ahli. Saya ingin bertanya mengenai tentang ganti rugi yang terkait dengan restitusi. Jadi kalau aktual course diajarkan untuk korban melalui penuntut hukum, maka apakah aktual course yang pada saat itu sedang terjadi atau saat persidangan diputus atau ke depannya? Kalau itu saya tidak bisa menjawab karena bukan ahli pidana yang menjawab, tapi LPSK yang bisa menjawab karena itu tentang korban. Kemudian mengenai tentang apabila pelaku tidak mampu untuk melakukan ganti rugi terhadap ahli, kemudian ahli berpendapat bahwa itu bisa dilakukan untuk dalam mempermudah eksekusi terhadap harta si pelaku. Itu pidana tambahan. Untuk yang terakhir, menurut ahli, umur dewasa menurut undang-undang hukum pidana itu berapa? Sebetulnya kita tidak menyebutkan dewasa pada anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Artinya 18 tahun tafsiran kita itulah dewasa. Dalam praktek hukum pidana ya konteks bertanggungjawaban pidana 18 tahun. Jadi dewasa tidak ada dalam undang-undang kita, yang ada adalah anak di bawah 18 tahun. Baik, sementara Untuk terdakwa, silakan kembali ke tempat untuk duduk persidangan. Sidang perkara nomor 298 Dana Biasa sama Terdakwa Mario dan Satrio. Ini adalah giliran saudara dan tim penasihat hukum Anda untuk mengajukan atau membacakan atau membela. Silakan. Saya akan membacakan atau membela diri saya terlebih dahulu, dan sebelum saya membacakan, izinkan saya memberikan fotokopi dari hasil tulisan saya. Silakan. Izinkan saya membacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, serta hadirin sidang yang terhormat. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih-Nya sehingga saya masih diberikan kekuatan dalam menjalani proses hukum yang saat ini sedang saya jalani. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah adil dan bijaksana dalam proses pemeriksaan dan persidangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah memeriksa dan menggali fakta-fakta dengan penuh ketelitian dalam perkara ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum saya atas pendampingan hukum yang saya terima pada proses pemeriksaan. Setelah mengikuti proses persidangan yang begitu panjang, tibalah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan nota pembelaan pribadi. Pada kesempatan ini, mohon berkenan untuk saya menyampaikan isi hati dan pikiran saya yang saya tuliskan dari balik jeruji di lembaga permasyarakatan sekarang ini. Pertama-tama, dengan rasa penyesalan mendalam dan hati yang tulus, saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin saya kepada saudara Kristalino David Ozora dan keluarga
atas dampak dari perbuatan yang telah saya lakukan. Saya menyadari tidak ada satupun yang dapat saya perbuat untuk merubah segala sesuatu yang terjadi. Hanya rasa penyesalan dan rasa bersalah yang selalu saya rasakan saat ini. Namun hal itu tidak menghentikan saya untuk selalu meminta pengampunan kepada Tuhan dan memohon agar saudara David dapat segera pulih dan diberikan kesehatan. Saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh anggota keluarga saya yang oleh karena perbuatan saya memberikan dampak dan kesan yang buruk. Saya berharap kelak keluarga kita dapat berkumpul kembali seperti sedia kala dengan rencana baik Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Agnes Gracia, terlebih untuk orang tuanya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, namun oleh karena perbuatan saya telah memberikan kekecewaan yang begitu besar. Tak pernah terbayangkan hubungan yang kita jalani mendapat cobaan yang begitu berat, terpisah jarak dan waktu serta kerinduan yang mendalam. Tiada hari terlewatkan tanpa menyesali perbuatan saya yang mengakibatkan orang yang sangat saya sayangi terlibat dalam permasalahan ini, yang kemudian menempatkannya pada kondisi terburuk dalam hidupnya. Dengan pertimbangan yang kurang terukur saat mendengarnya beberapa pelecehan seksual, saya menemui kebutuhan yang berdampak pada tindakan-tindakan kekerasan. Dengan penyesalan yang mendalam, tidak ada hentinya saya berdoa agar kita terus mendapatkan kekuatan dalam melewati masa sulit ini. Saya mengucapkan permohonan maaf saya kepada Saint Lukas, teman saya yang tidak mengetahui apapun tentang permasalahan ini, namun harus bermasalah dengan hukum. Saya tidak menyangka perbuatan saya telah menempatkan kita dalam situasi yang sangat sulit. Saya meyakini bahwa kalimat yang sering kita lihat di lapas, yaitu kami yakin bisa berubah menjadi dogma kepada kita sehingga perubahan ke arah yang lebih baik itu dapat terjadi. Saya berdoa kepada Tuhan agar kita mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dalam permasalahan ini. Saya mengucapkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada masyarakat luas dan pihak yang terkait yang mendapatkan dampak langsung maupun tidak langsung atas perbuatan yang saya lakukan. Semoga kesalahan saya yang saya lakukan menjadikan saya lebih baik ke depannya. Majelis Hakim yang mulia, selama penahanan saya menyadari dampak yang terjadi atas perbuatan yang saya lakukan. Tak pernah terpikirkan peristiwa itu akan terjadi seumur hidup. Seumur hidup sedikit pun saya tidak pernah menyukai kekerasan, bahkan memiliki suatu niat atau rencana atau pikiran untuk melukai seseorang. Tak pernah terbayangkan saya dapat melakukan kekerasan yang seharusnya tidak ada dalam pertemuan itu. Saya sungguh menyesali kejadian itu karena saya memang pada dasarnya tidak ada niat atau rencana untuk melakukan kekerasan itu. Saya menyadari bahwa kurangnya pengendalian emosi dan amarah saya yang secara spontan meluap begitu cepat menimbulkan kejadian tanpa sedikit pun pertimbangan. Saat kejadian itu saya mengakui emosi. Saya telah mendahului akal saya. Saya memohon kebijaksanaan majelis hakim yang mulia untuk tidak terjadi opini negatif dari publik dan memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepantasan dan kelayakan. Baik, untuk saudara Mario Dandi sudah cukup. Baik, itu yang pasti bisa diserahkan ya. Penuntut umum juga diberi. Perkara nomor 267 perdanaan biasa atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio Alexandi terkait juga. Baik, hari ini adalah putusan
Perlu diketahui hal-hal yang sudah didengar dari persidangan bahwa keterangan saksi dianggap dibacakan oleh putusan nomor 267 PIT 2003 PN Jakarta Selatan demi keadilan bayaran Tuhan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa untuk mengadili perkara tiga. Pertama, dalam menentukan putusan dalam perkara terdakwa nomor 6 Mario Dandi Satrio alias Dani identitas sebagaimana putusan. Baik, untuk diimbang bahwa hasil tuntutan baru dari tim nasihat hukum telah dijatuhkan untuk pembelaan masing-masing yang pokoknya mohon agar pertama menyatakan terdakwa Mario tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana seperti sebagaimana termasuk dalam ayat 355 ayat 1 KUHP untuk pasal 225 ayat 1 KUHP. Demikian juga tidak terbukti pada pasal 355 ayat 2 KUHP untuk pasal 5 dan ayat 1 dan menyatakan terbukti untuk pasal 76C, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selanjutnya menolak dan perlindungan restitusi LPSK karena tidak berbuat percaya peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku dan seterusnya. Menimbang bahwa atas total pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum, penuntut umum telah memberikan menentukan repliknya. Dan selanjutnya atas replik penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan bukti. Baik, silakan berdiri saudara. Mengadili menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana, melakukan penganiayaan berat dan rencana terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. 3. Menetapkan namanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa era dalam tahanan. Memberikan terdakwa Mario Dandi memberikan restitusi pada korban dan saudara alias Wareng sebesar 25.150.100.661.900 rupiah dan menetapkan 1 unit Rubicon dengan nomor polisi B2571 PBB tahun 2003 warna hitam memiliki terdakwa yang dijual di muka umum dilelang dan hasilnya diberikan untuk mengurangi restitusinya kepada anak korban dan menyatakan barang bukti selebihnya mengurangi terdakwa untuk membiayai biaya perkara sekitar Rp5.000. Silakan duduk. Atas putusan ini diajukan saudara mengingat hak terima pikir-pikir untuk banding, itu juga untuk menuntut umum. Saudara bisa berkonsultasi kepada penasihat hukum Anda. Silakan untuk berdiskusi. Baik, satu. Saudara ingin meminta banding atau berpikir-pikir terlebih dahulu? Dengan demikian perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih.